kembali lagi loh. Saya ini pernah panglima tertinggi loh. Saya aja bisa beli kapal pesawat. Cewek loh. Mbok tiru saya dong ya. Aduh, gimana sih ibu-ibu supaya menyemangati gitu loh. Saya ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipak-pakke. Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga kekeluargaan itu. Ketua Umum Badan Kotak Majelis Taklim, Syifa Fauzia, menyayangkan pernyataan Megawati Soekarno Putri yang menanyakan mengapa ibu-ibu suka ke pengajian. Majelis Taklim atau pengajian disebut sebagai wadah bagi para ibu menimba ilmu dan menambah iman. Pengajian adalah sarana informal untuk menuntut ilmu. Dirinya sangat menyesalkan jika Megawati terkesan seperti mempertanyakan mengapa ibu-ibu suka sekali datang ke pengajian. Justru ia menyebut apa yang dilakukan ibu-ibu harus diberi semangat. Mereka berupaya untuk mencari ilmu di luar ilmu-ilmu formal dan tingkat pendidikan formal. Dengan posisi sudah menikah dan punya anak, Syifa menyebut mereka akan berat dan susah jika disuruh melanjutkan pendidikannya di sisi formal, termasuk dari segi waktu dan uang. Kondisi mereka tidak bisa diseragamkan seperti waktu sekolah dan kuliah. Ia juga menyebut waktu majelis taklim sangat fleksibel, sesuai dengan kemampuan dan waktu yang dimiliki ibu-ibu. Jika ada pengajian yang tidak bisa diikuti karena harus merawat anak atau mengurus suami, maka hal itu tidak menjadi masalah dan bisa memilih majelis taklim atau pengajian lain yang sekiranya pas dari segi waktu. Pengajian sifatnya bukan wajib, tapi tambahan yang berarti. Tambahan bisa menjadi ilmu dan wawasannya berkembang, sehingga sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu. Poin positif lain dari majelis taklim adalah dari sisi durasinya tidak terlalu panjang. Jikalau ada pengajian yang memakan waktu banyak, hal ini biasanya tidak rutin. Selain lokasinya biasanya di musola, masjid, atau rumah salah satu jamaah yang membuat mereka merasa nyaman. Kalaupun mereka harus meninggalkan anak di rumah, sang ibu pasti sudah memahami kapasitasnya dan kondisinya, apakah bisa ditinggalkan atau dibawa ke majelis. Di sisi lain, publik heboh menanggapi pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyinggung ibu-ibu suka pengajian. Presiden Republik Indonesia kelima ini juga tidak peduli jika dirinya dinilai kurang islami. Ada yang mengatakan saya enggak islami ya bodoh amat. Cuplikan pidato itu terucap saat acara Seminar Nasional Pancasila dalam Tindakan Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, kekerasan seksual pada anak dan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta mengantisipasi bencana di Jakarta Selatan. Megawati mengatakan, selama ini banyak orang yang melihatnya sebagai sosok kurang islami. Megawati membantah persepsi tersebut. Ia mengungkapkan pernah menunaikan haji dan umroh lebih dari sekali. Sebelum menyampaikan cuplikan kalimat itu, Megawati sempat mengaitkan aktivitas keagamaan kaum ibu yang waktunya tersita untuk pengajian sehingga lupa mengurus anak. Alhasil, sampai ia berpesan agar kaum ibu bisa membagi waktu agar waktunya tidak habis untuk pengajian dengan melakukan asupan gizi anak. Megawati pun bakal menginstruksikan kepada dua menteri yang mengurusi ibu-ibu dan stunting, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Sosial untuk mengatur waktu ibu-ibu supaya tidak harus mengikuti pengajian karena sampai melupakan asupan gizi anak. Menjadi ibu rumah tangga maka tak akan sia-sia. Karena itu juga pekerjaan mulia. Bukan hanya digaji manusia, tapi langsung digaji oleh penciptanya manusia. Dipikir logika aja, guru yang ngajarin anaknya orang lain hanya beberapa jam dalam sehari harus S1. Apalagi ibunya yang ngajarin dari bayi sampai dewasa. Harus S berapa ya? Ya, wanita bergelar tinggi bukan hanya untuk jadi karyawan, tapi juga untuk menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya dalam jangka panjang, mulai dari dunia hingga ke akhirat. Itu amal jariah. Apapun karirmu,
di luar ataupun di dalam rumah, ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Bekalilah ilmu sebanyak mungkin, bukan hanya perkara ilmu dunia, tapi juga ilmu agama. Nyesek nggak kalau yang pertama kali ngajarin anak ngaji mulai dari kelas 1 sampai Al-Quran bukan dari kamu, ibunya? Nyesek nggak kalau yang ngajarin anak baca dan hafal Al-Fatihah dan surah-surah pendek lainnya orang lain, bukan kamu sebagai ibunya? Mbok jangan gini loh, rakyat kita menjadi tidak siap. Kenapa? Selalu dibilang gini, bencana itu sudah pemberian Gusti Allah, Masya Allah. Loh apa kita nggak boleh berbuat ya? Itu cobaan saya juga, saya orang Islam, nanti dibilang nggak Islam. Saya orang Islam, naik haji saya udah 2 kali, umroh saya udah 3 kali. Ada yang mengatakan saya tidak Islami, ya bodoh amat. Maksud saya, Tuhan itu juga mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu mesti yang namanya apa? Supaya hidup. Lah ini kalau wis panik blak-bluk gitu. Nah itu lihatlah, saya udah pikir, aduh kayak Turki itu. Iya jangan nunggu dong. Nah makanya tolong koordinasi sama beliau. Meskipun peralatannya masih saya pikir belum bagus, tapi udah lumayan. Dan sebagai orang yang udah mapan, udah bijak dalam usia sepuh, berupaya untuk melihat bangsa ini bagaimana sebetulnya arahnya di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Pasti Ibu Mega tahu dia akan disogok. Tapi pada saat yang sama dia juga berpikir bahwa kan saya harus terangkan pada publik apa sebetulnya yang terjadi. Nah, itu yang membuat Ibu Mega mencari-cari fakta supaya dia bisa kirim sinyal kritik pada Jokowi dengan basis keadaan ekonomi rakyat. Kan itu kan. Tetapi sekali lagi Ibu Mega gagal untuk mengerti bahwa justru keadaan itu kalau salah diterangkan rakyat bereaksi kan. Misalnya soal ibu-ibu yang pengajian itu kan mesti Ibu Mega mengerti bahwa mayoritas ibu-ibu itu punya kultur yang udah terbentuk dan pasti bukan seperti keluarga di barat bahwa bayinya nggak akan diasuh, pasti diasuh oleh neneknya atau keluarganya di situ kan. Jadi hal itu yang Ibu Mega tak peka sebetulnya. Padahal Ibu Mega butuh dukungan dari Wong Cili yang juga pasti Muslim kan. Jadi hal-hal sepele yang bila dieksploitasi, lalu orang anggap loh Ibu Mega nggak ngerti dong namanya local wisdom tuh. Bahwa bahkan dititipin tetangga lalu gantian tuh. 2 jam kemudian tetangganya yang pergi ngaji tuh. Jadi pengertian Ibu Mega tentang Wong Cili jadi nggak lengkap sebetulnya. Wong Cili itu punya kemampuan memanage keadaannya sendiri. Itu yang gagal dipahami oleh Ibu Mega.